Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya Ahmad Zamzami dengan NIM 23206051032 akan sedikit menjelaskan tentang salah satu algoritma machine learning, yaitu K-nearest Bots atau biasa kita singkat dengan KNN. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja dari KNN tersebut. Seperti itu. Nah, KNN sendiri termasuk dalam algoritma supervised learning. Nah, jenis-jenis algoritma machine learning itu terbagi menjadi beberapa macam, yaitu supervised learning, unsupervised learning, ada juga semi-supervised learning, selanjutnya juga ada neural network, dan masih banyak lagi seperti itu. Nah, KNN sendiri di sini termasuk dalam algoritma supervised learning. Jadi tujuannya itu untuk mengklasifikasikan suatu instance berdasarkan mayoritas kelas dari K tetangga terdekat, seperti itu. Nah, kita langsung saja. Jadi bagaimana sih cara kerja KNN untuk klasifikasi? Yang pertama adalah langkah pertama yaitu menginput data terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat dataset yang memiliki titik-titik data label kelas tertentu. Setiap titik data memiliki beberapa fitur yang digunakan untuk menentukan kelasnya. Nah, setelah selesai kita menginput data, selanjutnya adalah kita memilih nilai K. KNN sendiri memerlukan parameter K yang merupakan jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan untuk membuat prediksi. Nilai K harus dipilih sebelumnya. Nilai K yang lebih kecil dapat membuat model lebih sensitif terhadap noise, sedangkan nilai K yang lebih besar dapat membuat model lebih stabil. Nah, setelah kita di fase memilih nilai K, selanjutnya adalah fase menghitung jarak. Untuk setiap titik data dalam dataset, KNN menghitung jaraknya terhadap titik data yang ingin diprediksi. Jarak ini dapat dihitung menggunakan berbagai metrik seperti Euclidean distance, Manhattan distance, atau lainnya, tergantung pada konteks masalah. Nah, setelah dari fase menghitung jarak, kita lanjut ke fase menentukan tetangga terdekat. Setelah jarak dihitung, KNN memilih tetangga terdekat dari titik data yang ingin diprediksi. K tetangga ini adalah tetangga dengan jarak terpendek ke titik data yang ingin diprediksi. Nah, selanjutnya pada fase voting atau mayoritas kelas. KNN melakukan voting atau memilih mayoritas kelas dari K tetangga terdekat. Setelah itu, kelas yang paling umum di antara tetangga-tetangga tersebut akan menjadi prediksi. Nah, di sini akan kelas yang paling umum itu di antara tetangga tersebut akan menjadi prediksi untuk titik data yang ingin diprediksi. Setelah itu, setelah dari fase voting atau mayoritas kelas, selanjutnya adalah memberikan label atau prediksi. Setelah mayoritas kelas ditentukan, KNN akan memberikan label tersebut sebagai prediksi untuk titik data yang ingin diprediksi, seperti itu. Nah, ini sedikit secara singkat flowchart dari KNN ini. Input parameter K, menghitung jarak, data testing, dan data training. Selanjutnya mengurutkan jarak terbentuk dari terkecil sampai terbesar, mengumpulkan kategori Y dari tetangga terdekat, mencari kategori Y yang paling banyak muncul. Selanjutnya ada output nilai prediksi dan selesai. Seperti itu. Nah, di sini terdapat catatan penting. Nilai K yang dipilih. Pemilihan nilai K yang tepat dapat mempengaruhi performa model. Nilai yang terlalu kecil dapat menyebabkan model sensitif terhadap noise. Sementara nilai yang terlalu besar dapat menyebabkan model terlalu umum. Selanjutnya adalah pada skala fitur. Penting untuk memastikan bahwa fitur-fitur memiliki skala yang serupa, karena jarak dihitung antar fitur, seperti itu. Dan yang ketiga adalah komputasi yang tinggi. KNN dapat memerlukan komputasi yang tinggi,
terutama ketika dataset besar. Beberapa implementasi dapat menggunakan struktur data seperti KD-trace untuk mempercepat pencarian tetangga terdekat. Gitu. Nah, KNN, nah ini mungkin sedikit kesimpulan singkat. KNN adalah metode yang mudah dipahami dan dapat memberikan hasil yang baik, terutama pada dataset dengan struktur yang jelas. Namun performanya dapat dipengaruhi oleh pemilihan nilai K dan sensitivitas terhadap noise. Nah, ini penjelasan singkat ini diambil dari tadi catatan penting sebelumnya seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang salah satu algoritma mesin learning yaitu K-nearest-Neighbor tadi. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.